ya. Tetap semangat untuk mengikuti PJJ ini ya. Tetap semangat ya. Hari ini layanan klasikal Ibu akan membahas tentang sukses kejar mimpi dengan meningkatkan soft skill dan life skill ya. Life skill dan soft skill ini memang serupa ya, tapi tak sama. Nanti kita bahas bersama ya. Disinilah pentingnya bagi generasi milenial untuk mengenali dan mengasah life skill dan soft skill dalam diri. Ya, kadang kita tidak terlalu fokus untuk mengasah kemampuan akademik yang bisa kita dapatkan dari sekolah maupun dari kursus ya atau tempat kursus tertentu. Padahal soft skill dan life skill juga memegang peranan untuk bisa bertahan dalam persaingan kerja ya, maupun bisnis. Nah, ini terutama kebetulan ini kelas 10 BDP ya, BDP, sehingga ini untuk persaingan bisnis ini sangat penting sekali kalian untuk bisa mengenal life skill dan soft skill ya. Terlebih lagi perkembangan teknologi dan ekonomi digital yang semakin pesat saat ini tentu membutuhkan keterampilan manusia yang nggak bisa digantikan oleh kecerdasan buatan ya, seperti robot atau inovasi teknologi lain ya. Hal ini juga menuntut generasi milenial atau kalian ya yang menjadi sumber daya manusia untuk bisa memenuhi kemampuan kerja yang berkualitas. Nah, sekarang apa sih arti dari soft skill dan life skill? Pengertian dari soft skill. Siapa yang tahu pengertian dari soft skill dan life skill? Ada yang tahu? Halo? Halo? Saya dengar suara Bu Guru? Halo? 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 Dengar suara Bu Guru? Ya. Dengar, Bu. Oh iya. Ada yang nyangkut ya? Dijawab coba. Nanti Bu Guru ngomong sendiri, kamu enggak dengerin ya. Oke. Ini gak ya. Pengertian soft skill dan life skill. Apa sih soft skill dan life skill? Kita bahas bersama. Soft skill adalah keterampilan atau kemampuan hidup untuk selalu berperilaku positif ya, sehingga bisa menyelesaikan tantangan hidup dengan efektif. Nah, ini berperilaku positif ini sangat penting untuk kalian generasi muda ya, sehingga bisa menghantarkan kalian menuju sukses ya. Kalau kita berpikiran berperilaku positif ya, di dalam segala hal ya. Kemudian arti dari soft skill sendiri adalah sering disebut dengan keterampilan ya. Keterampilan yang berhubungan dengan orang atau kecerdasan emosional yang merujuk pada kemampuan untuk berinteraksi dengan orang lain ya. Berinteraksi dengan orang lain itu ya berkomunikasi, apalagi kalian seorang nanti menjadi seorang wirausahawan atau bisnismen. Ini kebetulan program studinya BDP ya, sehingga kalian di soft skill-nya ya ini untuk kecerdasan emosional yang merujuk pada kemampuan untuk berinteraksi dengan orang lain. Nah, ini untuk berinteraksi dengan orang lain ini sangat penting untuk kalian ya, apalagi kalian berbisnis. Nah, ini untuk program studi BDP ini sangat penting, sehingga soft skill itu harus kalian bentuk dari sekarang ya. Harus kalian keterampilan seperti ini harus mulai dari sekarang mumpung kalian masih kelas 10 sehingga bisa menyelesaikan tantangan hidup ya, bisa menyelesaikan tantangan hidup dengan efektif. Kalau kalian bisa berinteraksi dengan orang lain di dalam dunia bisnis, ini sangat sangat efektif sekali untuk memperlancar bisnis kalian. Kalau life skill
Life skill adalah keterampilan atau kemampuan hidup untuk selalu berperilaku positif ya, sehingga bisa menyelesaikan tantangan hidup dengan efektif, menghadapi tantangan kehidupan sehari-hari yang terus berubah. Nah, kehidupan sehari-hari yang terus berubah, kalian tahu di zaman sekarang ya, ini tantangan hidup itu sangat keras ya, sehingga kalian harus perlu bukan hanya kalau kemampuan akademik, memang akademik itu harus, tapi itu sudah pasti ya, kemampuan akademik kalian bisa belajar di sekolah atau tempat kursus ya, bisa belajar. Tapi kemampuan life skill dan soft skill ini keterampilan ya, kemampuan untuk hidup ya, untuk selalu berperilaku positif ini yang ada pada diri kita, tanamkan di dalam diri kita masing-masing, sehingga bisa menghadapi tantangan kehidupan sehari-hari, termasuk dalam menjaga emosional kita dan lain sebagainya ya. Itu sangat sangat membantu untuk kita menuju masa depan yang lebih baik. Soft skill dan life skill yang perlu dimiliki. Nah, ini soft skill dan life skill yang perlu dimiliki oleh kalian itu apa saja sih yang perlu dimiliki oleh kalian? Ya, ini ya yang perlu dimiliki antaranya yaitu religius ya. Religius itu adalah sikap dan perilaku yang patuh dalam melaksanakan ajaran agama ya, yang dianut ya, toleransi terhadap pelaksanaan ibadah agama lain, dan hidup rukun dengan pemeluk agama. Nah, toleransi terhadap agama yang lain itu apa saja sih contohnya? Nah, contohnya seperti sekarang di dalam bulan suci Ramadan ini, ya, mungkin di sisi lain ada yang non-muslim. Berarti yang non-muslim juga tetap bertoleransi terhadap agama yang lain, agama Islam, terutama yang sedang melakukan ibadah puasa, sehingga kita bisa menghargai antara satu dengan yang lain. Contohnya umpamanya kalau makan mungkin ya jangan di depan yang sedang berpuasa. Nah, ini adalah contoh dari toleransi, ini sikap religius ya. Contohnya seperti itu. Kemudian beribadah sesuai dengan agama masing-masing. Beribadah ini pastinya. Ini contohnya. Kemudian contoh yang lain, berdoa sebelum memulai dan mengakhiri aktivitas. Ya. Kalian sama. Kalau mau belajar PJJ seperti ini, pelajaran, ya, kalian sebetulnya harus berdoa dulu. Bismillahirrahmanirrahim, mengikuti pelajaran apa, semoga ilmunya bermanfaat dan semoga diberikan kemudahan. Ini contoh dari religius ya. Kalau mau makan juga berdoa. Ini contoh dari religius. Kemudian bersyukur, jangan lupa kalian tetap bersyukur. Walaupun PJJ seperti ini, tetap bersyukur kalian masih bisa belajar. Ya. Mudah-mudahan kalian tetap sehat. Walaupun PJJ jarak jauh seperti ini, kalian tetap bersyukur, kalian bertanggung jawab atas diri kamu sendiri. Ya. Kemudian membantu orang lain tanpa membeda-bedakan agama. Ini adalah contoh dari religius. Ya. Kemudian menyebarkan kebaikan. Kemudian soft skill dan life skill yang berikutnya adalah nasionalisme. Nasionalisme itu apa? Nasionalisme itu adalah cara berpikir, bersikap, dan berbuat yang menunjukkan kesetiaan, kepedulian, dan penghargaan yang tinggi terhadap bangsa, terhadap bahasa, lingkungan, fisik, sosial, budaya, ekonomi, dan politik bangsa, menempatkan kepentingan bangsa dan negara di atas kepentingan diri atau kelompoknya. Contohnya apa ini? Siapa yang tahu contoh nasionalisme? Ada yang bisa menjawab? Contoh dari nasionalisme, sikap apresiasi terhadap budaya bangsa sendiri, apresiasi, senang bangga terhadap bangsa Indonesia, bangsanya sendiri. Kemudian contohnya yang menjaga kekayaan budaya bangsa. Terus nasionalisme, contoh nasionalisme yang lain adalah rela berkorban, ya, unggul dan berprestasi. Kemudian apalagi
cinta tanah air, ya, menjaga lingkungan, dan taat terhadap hukum. Ini adalah contoh nasionalisme. Disiplin dan menghormati keragaman budaya, suku, dan bangsa. Nah, ini disiplin kalian dalam mengikuti PJJ sebetulnya ini juga contoh dari nasionalisme. Kalian mengikuti pembelajaran jarak jauh, disiplin waktunya, ya, di dalam apapun yang sudah ditentukan, peraturan yang ada, ya, taat terhadap peraturan, itu juga termasuk contoh dari nasionalisme. Kemudian, soft skill dan life skill yang harus kalian miliki, yang berikutnya adalah integritas. Nah, integritas dan kejujuran, ya. Integritas atau kejujuran kemarin sudah Ibu sampaikan, saya kira kalian sudah paham, dan ini saling terkait ternyata, ya. Jadi soft skill dan life skill yang harus kalian miliki, integritas atau kejujuran ini sangat penting untuk kalian, adalah nilai yang mendasari perilaku yang didasarkan pada upaya menjadikan dirinya sebagai orang yang selalu dapat dipercaya dalam perkataan, tindakan, dan pekerjaan, ya. Memiliki komitmen dan kesetiaan pada nilai-nilai kemanusiaan dan moral. Ini kemarin sudah saya sampaikan di layanan klasikan minggu kemarin tentang integritas dan kejujuran. Contoh pada pagi hari ini kalian mengikuti pembelajaran jarak jauh atau PJJ, kalian harus bertanggung jawab atas diri kamu sendiri, ya, mengikuti PJJ jam on time, ini karena bulan puasa jam 7.30 sudah mulai pembelajaran, sehingga kalian harus bisa menempatkan diri di tempatnya, di tempat minimal yang rada representatif, ya, di kamar sendiri, jangan di luar, sehingga suara dari luar tidak masuk ke sini. Nah, ini contoh daripada integritas, kejujuran. Kamu harus bertanggung jawab pada diri kamu sendiri, pada orang tua kalian, ya. Yang paling penting adalah kamu jujur dalam perkataan, perbuatan, ya. Kamu sedang mengikuti pelajaran, ditanya orang tua, ya ternyata di dalam hanya mainan. Nah, ini contoh yang tidak baik, ya. Ini, ya, berarti contoh dari integritas dan kejujuran ini adalah sikap tanggung jawab sebagai warga negara, aktif terlibat dalam kehidupan sosial, kemudian konsisten, ya, dalam tindakan dan perkataan, ya, yang berdasarkan kebenaran. Makanya kalau dalam tindakan dan pekerjaan perkataan ini harus sesuai dengan hati nurani kalian. Ini contoh daripada integritas dan kejujuran, ya. Menghargai martabat individu, ya, terutama penyandang disabilitas, ya. Kemudian mampu menunjukkan keteladanan. Kemudian soft skill dan life skill yang harus kalian miliki berikutnya adalah kemandirian. Yang berikutnya adalah kemandirian. Kemandirian itu adalah sikap dan perilaku tidak bergantung pada orang lain dan mempergunakan segala tenaga pikiran, waktu untuk merealisasikan harapan atau mimpi dan cita-cita. Nah, ini kemandirian. Cita-cita kalian sekolah di SMK 1 ambil PDP, kalian pastinya sudah mempunyai harapan untuk di masa yang akan datang, ya, untuk mencapai mimpinya kalian dan meraih cita-cita ini, ya, mempergunakan segala tenaga dan pikiran waktu untuk meraih cita-cita kalian, ya. Ini mimpi kalian untuk sekolah di PDB, di SMK 1 ambil program studi PDB. Ini kalian pastinya sudah punya harapan dan cita-cita untuk masa depan itu pastinya. Nah, kalau yang belum berarti mulai sekarang harus kalian tanamkan, ya. Contoh daripada kemandirian ini, siapa yang tahu contoh daripada kemandirian? Ada yang tahu? Halo, Gaza? Ada yang tahu contoh daripada kemandirian? Halo? Ya, Bu. Gimana? Halo? Ada yang dengar? Ada yang tahu suara? Ada yang tahu dari contoh kemandirian? Adelia? Halo? Adi Batul? Halo? Kemandirian, kamu kan Mengerjakan ulangan sendiri, Bu. gimana? Mengerjakan ulangan sendiri. Mengerjakan ulangan sendiri, oke. Terus yang lain? Iya, itu namanya contoh dari kemandirian, ya, mengerjakan ulangan sendiri boleh. Memiliki etos kerja yang baik, ya, percaya pada diri sendiri, tangguh
menghadapi cobaan hidup, ini juga kemandirian. Memiliki daya juang yang tinggi. Daya juang yang tinggi ya memiliki apa ya? Kalian punya cita-cita ya itu harus diperjuangkan. Kemudian profesional di bidangnya, berani mengambil risiko, ya menjadi pembelajar sepanjang hayat. Nah ini kemandirian berani mengambil risiko ini biasanya ini ada di dalam kalian di program studi PDP ya, terutama orang bisnis. Ini biasanya orang bisnis itu ini soft skill dan web skill di bidang kemandiriannya ini harus ditanamkan, ini biasanya sangat kuat ya, berani mengambil resiko. Ketika kalian berbisnis yang pertama mungkin gagal, tapi kalian harus punya apa daya juang yang tinggi. Pertama gagal harus diperjuangkan. Mungkin kedua akan berhasil. Nah, ini sikap seperti ini ya. Ini harus ditanamkan dalam diri kalian dalam segala hal. Ya, memiliki daya juang yang tinggi, memperjuangkan cita-cita kalian. Ya, cita-cita kalian, kejarlah mimpi. Ya. Makanya ini tadi judulnya soft skill dan life skill menuju sukses di masa depan ya. Kejarlah mimpi kalian. Jangan kalian bangun tidur, mau tidur lagi, atau mau mengejar mimpi. Jadi memiliki daya juang yang tinggi ya, berani mengambil resiko, ini adalah contoh dari kemandirian. Contoh yang berikutnya adalah disiplin. Nah, sikap disiplin ini adalah sikap dan perilaku yang dilakukan oleh seseorang dalam rangka mematuhi aturan yang ada. Nah, ini kedisiplinan. Ini sangat penting sekali. Ya, penting sekali untuk orang berjiwa bisnis itu kedisiplinan, kejujuran. Itu adalah modal yang paling utama. Ya, ketika seseorang sudah orang bisnis ya, pertama janji tidak ditepati, tidak disiplin, ya sudah selamanya tidak akan dipercaya oleh orang lain. Sama dengan kejujuran dan integritas. Sekali tidak jujur, ya sudah dianggap tidak jujur selamanya. Makanya kedisiplinan, kejujuran, ya komitmen, kemandirian ini adalah sangat saling terkait untuk meraih sukses di masa yang akan datang ya. Terutama orang-orang yang berbisnis ini adalah kunci yang paling utama adalah disiplin. Kalian kerja pun juga kunci paling utama adalah disiplin. Disiplin. Kiat sukses adalah disiplin. Sukses adalah modal paling utama. Disiplin adalah modal paling utama untuk menuju kesuksesan. Ya. Disiplin dalam segala hal. Kalian sebagai siswa ya, disiplin dalam belajar, dalam mengikuti PJJ seperti ini. Ya. Kalian sudah punya komitmen, ya, untuk mengikuti pembelajaran jarak jauh seperti ini, ya, sehingga kalian akan menjadi orang yang sukses, insya Allah. Ya. Akan menjadi seorang yang berhasil. Jadi hidup itu apa yang kita lakukan setiap hari itu adalah cermin di masa yang akan datang. Kalau kalian menjadi orang baik, biasa jujur, biasa disiplin, punya komitmen yang baik, ya itu insya Allah cermin di masa yang akan datang juga baik ya. Insya Allah seperti itu. Ya, disiplin sebagai siswa, contohnya apa? Masuk sekolah tepat waktu. Ya, masuk sekolah tepat waktu ketika PTM ya. Mungkin sekarang sedang ada uji coba PTM kelas 11 ya, mulai jam 8 ini contoh daripada disiplin. Begitu pula dengan keadaan yang sekarang PJJ jarak jauh seperti ini, kalian di rumah belajar, tunjukkan bahwa kalian di rumah itu belajar. Ibu bolak-balik sering mengingatkan itu. Tunjukkan pada sekitar kalian, orang tua kalian, tetangga kalian, di lingkungan masyarakat kalian, bahwa kalian di rumah itu sedang belajar, ya, sedang belajar. Jadi kalian harus memiliki kedisiplinan yang tinggi, harus memiliki kedisiplinan. Pagi kalian sudah mulai mengikuti pembelajaran, kalau tidak puasa jam 7 ya kalian sudah on time. Ini adalah jiwa yang harus dimiliki sebagai seorang soft skill dan life skill yang menuju sukses di masa depan yang harus kalian miliki. Contohnya masuk sekolah tepat waktu ya, memakai seragam sekolah sesuai ketentuan, mentaati peraturan ya, beribadah tepat waktu. Nah, ini salah satu dari contoh disiplin ya. Meminta izin keluar pada orang tua atau minta izin bila keluar kalau masuk kelas ya. Kalau lagi ada pelajaran di kelas ya, kalau mau keluar minta izin pada guru yang ada. Kemudian disiplin lalu lintas ini tidak kalah pentingnya.
Kemudian soft skill dan life skill yang berikutnya adalah komunikasi. Komunikasi itu adalah aktivitas yang berfungsi untuk menyampaikan suatu informasi, baik berbentuk pesan, ya, sebuah ide atau gagasan yang diberikan dari satu pihak ke pihak yang lain, baik secara verbal maupun secara lisan. Nah, ini harus komunikasi ini penting untuk kalian di dalam berkehidupan di baik di lingkungan sekolah, di kelas, dengan teman, di lingkungan masyarakat ini komunikasi ini sangat penting. Bisa menghantarkan kalian menuju sukses dengan berkomunikasi yang baik ya. Karena salah-salah berkomunikasi ini juga akan menjadi miskomunikasi, akan menjadi tidak baik. Nah, maka berkomunikasilah yang baik ya, jangan ditambahi dan jangan dikurangi, dan memakai komunikasi dengan bahasa yang baik ya, baik bahasa tubuh ya, itu juga sangat penting untuk berkomunikasi dalam beraktivitas sehari-hari ya. Fungsinya untuk menyampaikan informasi ya yang baik ya, yang baik-baik ya. Contoh daripada komunikasi adalah mampu menyampaikan informasi pesan yang baik ya, pesan menyampaikan informasi pesan dengan baik. Kemudian kejelasan pesan yang disampaikan itu jangan bertele-tele ya, sehingga si penerima pesan atau yang diajak berkomunikasi itu maksud dengan apa yang disampaikan oleh kalian. Kemudian ketepatan kebenaran informasi, ya. Jadi informasinya ya yang benar ya, yang baik. Ketepatan gaya bicara dan pesan yang disampaikan dalam situasi yang tepat. Nah, ini tadi saya sampaikan tentang berkomunikasi dengan bahasa tubuh yang baik ya, sehingga tidak menyinggung perasaan orang lain. Jadi komunikasi ini penting sekali untuk dalam kehidupan sehari-hari ya. Kemudian soft skill dan life skill yang harus kalian miliki yang berikutnya adalah sifat gotong royong atau mampu bekerja sama. Gotong royong adalah tindakan menghargai tindakan menghargai semangat kerjasama dan bahu-membahu ya, dan bahu-membahu menyelesaikan persoalan bersama, menjalin komunikasi dan persahabatan, memberi bantuan pada orang-orang yang membutuhkan. Nah, ini gotong royong ini adalah sikap yang baik. Nah, ketika nanti kalian bekerja juga sifat gotong royong ini sangat dibutuhkan. Maka soft skill dan life skill yang ada, kalau tidak salah ada 15 ini yang harus kalian miliki ya, diantaranya tadi adalah yang sudah Ibu sampaikan tentang religius ya, nasionalisme, integritas, kemandirian, disiplin ya, komunikasi, dan ini gotong royong adalah yang ke-7, gotong royong ya. Contoh daripada gotong royong ini memiliki sikap menghargai terhadap sesama. Nah, ini gotong royong memiliki sikap menghargai terhadap sesama. Kemudian mampu bekerja sama. Ya, mampu berkomitmen atas keputusan bersama, musyawarah mufakat. Nah, ini ketika kalian dijadikan ketua kelas ya, harus mampu berkomitmen atau keputusan bersama ya dalam mencapai mufakat. Ini biasanya dengan musyawarah ya. Ini gotong royong. Tolong menolong, memiliki empati dan rasa solidaritas ya. Anti kekerasan, kemudian memiliki sikap sukarela. Nah, ini di dalam bimbingan konseling sudah saya sampaikan tentang arti dari empati dan simpati ya. Empati dan simpati. Memiliki empati. Masih ingat memiliki empati? Halo, ada yang masih dengar suara Bu Guru? Empati dan simpati masih ingat? Ya, memiliki empati itu memiliki rasa empati itu merasakan apa yang orang lain rasakan, memiliki sikap sukarela. Oke, kemudian yang berikutnya adalah networking atau mencari relasi. Nah, ini sangat penting di dalam dunia bisnis ini.
membangun hubungan dengan orang lain atau organisasi yang berpengaruh terhadap kesuksesan profesional maupun personal. Nah, ini networking mencari relasi. Nah, ini untuk BDP ini sangat penting ini networking ya, mencari relasi atau mencari maksudnya ya, kalau orang bisnis berarti untuk berbisnis ya, mengikuti contohnya mengikuti organisasi baik di sekolah atau masyarakat. Kalau kita banyak mencari relasi di dalam berbisnis ini sangat menguntungkan ya, sangat berpengaruh bagi orang yang berbisnis. Ketika kita punya relasi banyak, otomatis kita untuk peluang untuk berbisnis itu juga semakin banyak, semakin baik ya. Kemudian mengikuti kegiatan yang menunjang karir lah, ini networking mencari relasi. Ya, ini contohnya mengikuti organisasi baik di sekolah maupun masyarakat, kemudian mengikuti kegiatan yang menunjang karir, kemudian membangun hubungan baik dengan orang lain. Kemudian soft skill dan life skill yang harus kalian miliki. Yang selanjutnya adalah beradaptasi. Beradaptasi adalah kemampuan yang dilakukan untuk bisa menyesuaikan diri terhadap perubahan lingkungannya. Nah, ini beradaptasi ini sangat penting sekali, sangat baik untuk kalian. Beradaptasi di mana kalian berada, di mana kalian berada. Ya, kalau kita bisa beradaptasi dengan lingkungan yang baru, ini untuk berkomunikasi ya, untuk berkomunikasi dan untuk berhubungan dan untuk mencari relasi pun kalau kalian bisa beradaptasi dengan baik ya, beradaptasi cepat menyesuaikan diri maksudnya ya. Kemampuan yang dilakukan untuk bisa menyesuaikan diri terhadap perubahan lingkungan. Jadi kita itu tidak selamanya hidup di Selawi Tegal terus ya. Mungkin nanti setelah kalian dewasa akan kuliah di luar kota dan nantinya akan bekerja. Ya itu juga kalau ini sifat soft skill dan life skill yang harus kalian miliki ya, tentu beradaptasi ini penting sekali untuk kalian ya. Kemampuan yang harus kalian miliki sehingga tidak canggung eh, di dalam kehidupan yang baru. Ini sangat menunjang sekali untuk kehidupan kalian di masa yang akan datang ya. Kalau orang yang tidak bisa beradaptasi ini hidupnya akan susah, kaku ya, sehingga tidak bisa menyesuaikan diri dengan lingkungannya. Orang yang baik adalah orang yang bisa beradaptasi dimanapun kalian berada, menyesuaikan diri dengan lingkungan, dengan aturan yang ada. Contoh daripada beradaptasi itu apa? Mampu mematuhi peraturan yang berlaku di lingkungan, ya di lingkungan sekolah atau di tempat kerja. Nah, ketika kalian nanti bekerja di sebuah perusahaan, ya kamu harus beradaptasi dengan lingkungan tempat kerja yang kalian tempati di tempat yang baru itu. Harus segera bisa beradaptasi ya, bersosialisasi di tempat yang baru. Kemudian orang yang cepat beradaptasi itu dapat menjalin hubungan dengan pertemanan dengan baik ya. Kemudian menjalankan tugas sesuai dengan aturan yang ada. Ya, aturan yang ada, kemudian menjalin hubungan dengan teman itu akan cepat ya, akan cepat. Ini antara komunikasi, beradaptasi ini sangat terkait ya, sangat terkait. Kemudian problem solving atau pemecahan masalah. Ini soft skill dan life skill, pemecahan masalah ini. Problem solving. Soft skill dan life skill yang harus kalian miliki ada problem solving ya. Problem solving itu adalah keterampilan yang meliputi kemampuan untuk mencari informasi, menganalisa situasi, kemudian mengidentifikasi masalah dengan tujuan untuk menghasilkan alternatif tindakan yang ingin dicapai. Nah, ini orang yang mempunyai soft skill dan life skill ini adalah yang harus kalian miliki, adalah di dalamnya termasuk problem solving, sehingga orang tersebut akan mampu ya, punya keterampilan untuk menyelesaikan permasalahan yang dihadapi. Contohnya bisa berani mengubah pola pikir ya, mampu mengidentifikasi masalah yang dihadapi, karena hidup itu konflik ya, hidup itu konflik, sehingga kalian harus bisa
eh, menghadapi permasalahan yang dihadapi, ya mengidentifikasikan berarti masalah yang pribadi, masalah kedinasan, dan masalah ini harus bisa diidentifikasi sendiri dan jangan dicampur adukan sehingga kalian bisa menjadi pribadi yang baik. Jangan permasalahan pribadi ketika kalian bekerja nanti dicampur adukan di tempat kerja, kalian bisa nanti di situ marah-marah dan sebagainya, tidak bisa mengendalikan emosi. Ini adalah salah, keliru ya. Nah, ini harus bisa mengidentifikasi masalah yang dihadapi. Kemudian memiliki ide-ide yang kreatif dalam pemecahan masalah. Nah, ini ketika kalian nanti bekerja juga harus bisa menyelesaikan permasalahan yang dihadapi, baik secara kedinasan maupun secara pribadi. Nah, ini. Kemudian soft skill dan life skill yang berikutnya adalah manajemen. Nah, manajemen adalah proses yang mengatur kegiatan atau perilaku dalam perencanaan pengorganisasian, pengelolaan, dan pengawasan sumber daya yang ada dengan cara yang efektif dan efisien. Nah, ini manajemen. Contohnya apa? Seorang yang manajemen. Nah, apalagi anak di SMK ya. Ini semua ini manajemennya mestinya harus handal ya, harus tahu tentang manajemen ya. Manajemen itu apa sih? Mengatur, 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 mampu mengatur waktu ya, mampu menyeleksi urusan yang penting dan tidak. Ini adalah manajemen ya. Kemudian apa? Mampu menyelesaikan tugas dan tanggung jawab pekerjaan ya dengan baik. Ini adalah seorang manajerial ya, yang mampu mengatur waktu dengan baik ya, mengatur waktu, kemudian mampu menyelesaikan urusan yang penting dan yang tidak penting. Ini manajemen itu penting sekali eh, di dalam kehidupan kita ya. Karena hidup tanpa kita punya manajemen itu tanpa arah ya, berarti tidak punya aturan ya, tidak punya aturan yang harus kita pegang ya, tidak punya manajemen yang baik ya, sehingga nanti tidak teratur. Oke, kemudian yang berikutnya soft skill dan life skill yang harus kalian miliki adalah leadership ya. Leadership itu adalah kepemimpinan. Leadership adalah salah satu fungsi manajemen ya, untuk mempengaruhi, mengarahkan, motivasi, dan mengawasi orang lain untuk menyelesaikan tugas-tugas yang telah direncanakan untuk mencapai tujuan dan sasaran organisasi. Nah, ini leadership atau kepemimpinan. Kalian yang menjadi ketua kelas ini juga sedang belajar menjadi seorang leadership ya, menjadi kepemimpinan. Ya, bisa merencanakan untuk mencapai tujuan dan sasaran organisasi kelas itu apa sih, seperti itu ya, mempengaruhi, mengarahkan, memotivasi, dan mengawasi orang lain. Ini adalah tugas dan tanggung jawab sebagai seorang leadership atau kepemimpinan. Nah, contoh dari leadership memberi bantuan kepada orang lain ya, waktu mendapatkan kesulitan. Nah, ketika kalian di kelas ya, mungkin contohnya ketika kalian sebagai ketua kelas, mungkin sebagai seorang leader, ini yang harus kalian miliki sebagai seorang leadership atau soft skill dan life skill yang harus kalian miliki ya, untuk menuju sukses di masa yang akan datang. Ini ya contohnya leadership ya, termasuk sehingga kalian bisa memberikan bantuan pada orang lain pada saat dibutuhkan. Ketika di kelas mungkin menjadi ketua kelas ya, ada temannya yang tidak mampu, ya mungkin kalian bisa mengordinir dengan teman-teman dengan cara musyawarah untuk mencapai mufakat untuk membantu teman yang sedang membutuhkan, baik butuh secara fisik, secara materi maupun material ya. Ini bisa seperti itu. Ini contoh daripada seorang leadership. Kemudian melibatkan orang lain di dalam menyelesaikan suatu masalah. Ya, jadi jangan otoriter, keputusan ada di tangan saya, itu salah. Harus melibatkan orang lain. Mungkin di dalam kelas bisa melibatkan
struktur organisasi yang ketua, sekretaris, bendahara, dan kemudian untuk mencapai mufakat. Kemudian mampu memimpin ketika terjadi masalah ya, mampu memimpin ketika terjadi masalah, bisa menyelesaikan masalah dengan baik. Kemudian soft skill dan life skill yang harus kalian miliki. Nah, ini tidak kalah pentingnya adalah positive thinking dan percaya diri. Nah, ini positive thinking dan percaya diri sangat penting sekali ya, untuk meraih sukses di masa yang akan masa depan ya. Karena positive thinking, ketika kita memiliki jiwa yang positif ya, pikiran yang positif, maka semuanya akan menjadi lebih baik ya. Positive thinking atau percaya diri. Positive thinking dan percaya diri adalah sikap mental yang membuat kita berharap untuk mendapatkan hasil yang baik ya, bahkan terbaik dan menguntungkan sesuai dengan kemampuan diri. Nah, ini positive thinking dan percaya diri sangat penting sekali dalam kehidupan sehari-hari ya. Karena orang yang berpikiran positive thinking ini pikirannya selalu berpikiran yang baik-baik dan percaya dirinya juga kuat ya. Jadi dengan berpikiran yang positive thinking. Tapi sebaliknya ketika kita punya pemikiran yang negatif, itu akan selalu dihantui ketidakpuasan ya, selalu menyalahkan orang lain ya, selalu negative thinking itu adalah penyakit hati ya, penyakit hati yang bisa menyembuhkan dirinya sendiri sebetulnya ya. Pemikirannya selalu tidak baik ya, selalu negatif terhadap pandangan terhadap orang lain. Dia memandang bahwa pemikiran yang negatif itu selalu memandang tidak baik terhadap orang lain. Ini salah. Ya, positif thinking itu, pemikiran yang positif itu orangnya itu biasanya peka terhadap lingkungan sekitar ya, sangat peka terhadap lingkungan sekitar ya. Kemudian percaya akan kemampuan diri. Dia percaya bahwa saya bisa, saya mampu. Nah, ini adalah positive thinking. Ya, ketika kita punya pemikiran yang negatif thinking, saya tidak mampu, selamanya tidak akan mencoba dan tidak mampu. Sama yang tadi saya sampaikan di awal, ketika orang berbisnis itu ya, berani mengambil resiko, komitmen, berani mengambil resiko. Nah, ini sama dengan pemikiran yang positive thinking ya, percaya dirinya kuat, ini percaya pada kemampuan diri. Mudah bersyukur ya, tidak ragu-ragu bertanya bila belum paham dalam sesuatu. Nah, ini orang yang pemikirannya positive thinking. Kemudian yang berikutnya adalah mampu soft skill dan life skill yang harus kalian miliki untuk menuju sukses di masa depan adalah mampu bekerja di bawah tekanan ya, mampu bekerja di bawah tekanan. Artinya mampu bekerja di bawah tekanan itu maksudnya adalah seseorang mampu mengikuti segala macam tuntutan yang ada di dalam pekerjaan tersebut ya, bukan tekanan yang harus ditekan kamu seperti kerja keras seperti itu, bukan ya. Mampu bekerja di bawah tekanan itu di bawah seseorang mampu mengikuti segala macam tuntutan yang ada di dalam pekerjaan tersebut. Biasanya kan banyak tuntutannya ya, termasuk kedisiplinan, ya kerja keras dan sebagainya itu. Kalian mampu ya, mampu mengikuti segala macam tuntutan yang ada di dalam pekerjaan tersebut. Di sebuah perusahaan, namanya kalian nanti bisa bekerja di sebuah perusahaan. Kalau kalian memiliki soft skill dan life skill yang sudah Ibu terangkan tadi dari awal sampai ke ini, mampu bekerja di bawah tekanan, insya Allah kalian akan menjadi pribadi yang lebih baik dan mampu bekerja dengan baik ya, bisa memilah mana yang baik dan yang tidak, dan pemikiran yang positif ya, ini insya Allah akan kalian menjadi sukses ya. Yang penting dari soft skill dan life skill yang kalian miliki ya, ini harus ada di dalam diri kalian untuk mencapai sukses di masa yang akan datang. Contoh daripada mampu bekerja di bawah tekanan itu ya mampu menyelesaikan deadline pekerjaan yang ada. Nah, ini maksudnya ini. Kalau di perusahaan biasanya perusahaan itu adalah time is money, waktu adalah uang. Ketika di deadline tanggal sekian
harus sudah jadi, harus sudah selesai, dipak, dikirim dan sebagainya, itu kalian mampu, insya Allah kalian bisa. Nah, ini adalah salah satu dari soft skill dan life skill yang harus kalian miliki, mampu bekerja di bawah tekanan. Ya, contohnya, mampu menyelesaikan deadline pekerjaan yang ada, kemudian mampu menyesuaikan permintaan atau permintaan klien atau rekan kerja atau atasannya. Ketika mampu menyelesaikan permintaan atau klien atau relasi, ketika kalian berbisnis, ada yang pesan pesan barang yang kalian uh, belum tahu. Nah, kalian harus siap, harus bisa menerima, ya, harus bisa mencarikan. Nah, ini contoh daripada mampu menyesuaikan permintaan, ya. Ini adalah seorang bisnismen yang benar-benar hebat, ya, mampu bekerja di bawah tekanan. Ini biasanya seperti itu, deadline-nya harus pekerjaan yang ada, ya, mampu menyelesaikan deadline pekerjaan yang ada, mampu menyelesaikan permintaan dari klien, ya. Kemudian mampu melaksanakan kapasitas pekerjaan yang menuntut kesabaran dan ketelitian. Nah, ini penting sekali kita penting sekali untuk diri kalian, ya, untuk dilatih seperti ini, ya. Mampu bekerja di bawah tekanan bukan berarti mampu bekerja di bawah tekanan itu bekerja keras dan sebagainya, itu bukan maksudnya. Mampu menyelesaikan deadline pekerjaan yang ada, karena kita itu adalah mengikuti pemimpin, ya, pemimpin yang harus kalian taati sehingga kalian mampu mengikuti apa yang ada. Kemudian ini sebentar lagi, ya, biar selesai soft skill dan life skill yang harus kalian miliki. Kemudian yang berikutnya adalah etika. Nah, ini etika adalah sangat penting di dalam diri kalian. Kita harus punya etika, sopan santun dan sebagainya, ya. Karena etika adalah suatu norma atau aturan yang digunakan sebagai pedoman dalam bertindak dan berperilaku di masyarakatnya. Ini etika sangat penting. Ketika kita kepingin dihargai oleh orang lain adalah hargailah diri sendiri. Kalian punya norma, punya aturan. Nah, seperti PJJ seperti ini sebetulnya punya aturan, ya, punya norma yang harus kalian taati. Jam 7 sampai jam 12 kalian mengikuti PJJ. Jadi kalian harus bisa menerapkan aturan yang ada di dalam lembaga sekolah ini harusnya. Tapi masih banyak yang tidak menaati, ya. Nah, ini etika ini sangat penting, ya, di dalam kehidupan sehari-hari, dalam kehidupan bermasyarakat. Contoh daripada etika, siapa yang tahu contoh etika? Sebentar lagi ini selesai. Halo, Gaza, etika. Iya, Bu. Ya, contoh etika apa? Etika, suatu norma atau aturan Etika dalam berperilaku. ya. Contohnya apa? Contoh kamu punya etika? Berbicara yang sopan sama orang yang lebih tua gitu. Oke, berbicara yang sopan terhadap orang yang lebih tua. Baik, betul sekali. Yang lain? Adi Batul, Adelia, biar jangan ibu yang ngomong terus. Halo, ini mudah loh, contoh etika. Yang lain? Halo, masa gak terus yang jawab? Yang lain? Halo, ya, menghormati orang lain, ya. Kemudian, ya, untuk anak-anak sekolah, ya, untuk kalian di dalam kehidupan bermasyarakat, di rumah dan sebagainya, ini membuang sampah pada tempatnya ini juga termasuk etika, ya. Jangan membuang kulit pisang nanti di sembarang tempat di jalan, dibuang nanti bisa diinjak oleh orang, itu bisa terpeleset, bisa jatuh. Ini tidak tepat, ya. Ini contoh membuang sampah pada tempatnya. Kemudian kalau orang yang punya etika, ya, itu mengucapkan maaf saat melakukan kesalahan. Jadi jangan gengsi untuk minta maaf pada orang lain terlebih dahulu. Ini sangat penting sekali. Jadilah pemberi maaf, ya. Jangan tidak mau dimintai maaf pun tidak mau, saya tidak akan memaafkan kamu. Ini adalah salah, ya. Salah besar, dan Allah saja memaafkan kesalahan orang lain, masa kita tidak mau tidak mau memaafkan kesalahan orang lain atau temannya. Nah, ini adalah contoh daripada etika, ya. Ini adalah orang yang baik, ya, memaafkan kesalahan orang lain sebesar apapun, kita dengan terbuka untuk berusaha memberikan maaf pada orang lain, ya, karena umur kita tidak tahu sampai kapan. Kalau kita sudah
habluminanasnya sudah, insya Allah ya, dengan Allah pun sudah dimaafkan. Kemudian yang tidak kalah penting adalah yang terakhir. Nah ini nanti saya minta Gaza, tidak apa-apa wis, yang aktif Gaza nanti bisa apa yang sudah kalian terima setelah pembelajaran ini nanti disimpulkan ya, beberapa menit gitu. Kemudian yang terakhir adalah kreatif dan inovatif. Nah ini sangat dibutuhkan sekali untuk kesuksesan di masa yang akan datang. Ya. Ini soft skill dan life skill yang harus kalian miliki adalah kreatif dan inovatif, adalah menciptakan sesuatu yang berbeda dari yang lain. Ya. Sedangkan inovatif adalah menciptakan sesuatu yang belum, sesuatu yang belum pernah ada menjadi ada. Ini ketika kalian ya baik sedang belajar sebagai pelajar maupun sebagai pekerja, nanti ketika kalian sudah menjadi dewasa, sudah bekerja, kuliah dan sebagainya, ini kreatif dan inovatif ini sangat dibutuhkan. Kalian menjadi anak siswa yang kreatif ya, menciptakan sesuatu yang berbeda dari yang lain ya. Kemudian sedangkan inovatif itu menciptakan sesuatu yang belum pernah ada. Nah, ini sangat dibutuhkan sekali. Contoh dari kreatif dan inovatif ya, namanya mengubah barang bekas ya menjadi mengubah barang bekas yang sudah tidak dipakai ya menjadi sesuatu yang bisa digunakan. Nah ini di KWU ini kalian mungkin diajarkan ya yang dari apa plastik atau apa itu kan ya ini namanya kreatif ya. Kemudian menciptakan produk baru yang dapat membantu kehidupan. Nah ini kreatif dan inovatif. Oke, saya kira itu yang bisa Ibu sampaikan, tapi saya minta Gaza salah satu ya untuk menyimpulkan apa sih yang kalian dapatkan setelah mempelajari layanan klasikal pada pagi hari ini tentang soft skill dan life skill menuju sukses di masa yang akan datang ya, atau di masa depan. Ini soft skill dan life skill yang perlu dimiliki diantaranya tadi ada religius, nasionalisme, integritas, ya, kemandirian, disiplin, ya, networking, komunikasi, kreatif dan inovatif termasuk ya etika, kreatif, ya, positive thinking dan mampu bekerja di bawah tekanan. Ya, coba disimpulkan dari Gaza. Saya minta Mas Gaza untuk menyimpulkan apa yang akan kalian lakukan setelah menerima layanan klasikal di pagi ini. Halo, bisa Mas Ya, Bu. Gaza? Ya, oke. Aku nggak tahu caranya, Bu. Kayak misalnya nyimpulnya gimana nggak tahu. Oh, menyimpulkannya gimana? Nggak tahu. Oh, belum tahu menyimpulkan tentang layanan klasikal, tentang soft skill dan life skill menuju sukses di masa yang akan datang atau masa depan. Kesimpulannya belum tahu. Siapa yang tahu? Nah, kalian mendengarkan dari tadi? Siapa? Halo? Halo? Oke, karena waktunya sudah habis. Ya, siapa? Siapa ini? Ada yang mau menjawab? Ada yang mau menyimpulkan? Halo? Oke. Saya kira itu yang bisa Ibu sampaikan. Jadi kesimpulan daripada layanan klasikal di pagi hari ini, Ibu ambil judul ya, atau ambil materi tentang soft skill dan life skill menuju sukses di masa yang akan datang atau masa depan untuk kalian. Jadi kalian itu tidak harus kemampuan akademik saja. Kemampuan akademik itu pasti. Tapi soft skill dan life skill ini juga sangat membantu kalian untuk menuju kesuksesan di masa yang akan datang. Karena tadi dari awal life skill dan soft skill ini memang serupa tapi tak sama ya. Disinilah pentingnya bagi generasi muda atau generasi milenial ya untuk mengenali dan mengasah life skill dan soft skill dalam diri ya. Itu tadi sudah tak sampaikan karena kemampuan akademik itu kemampuan akademik saja tidak yang didapatkan dari sekolah itu tidak
tidak cukup ya, sehingga soft skill dan life skill juga memegang peranan untuk bisa bertahan dalam persaingan kerja ya, atau persaingan kerja maupun bisnis ini. Nah, soft skill dan life skill yang harus kalian miliki untuk membantu ya, untuk membantu mengantarkan kalian menuju sukses di masa yang akan datang atau masa depan ya, yang harus kalian miliki ya sifat-sifat yang kalian punyai, yaitu religius ya, kalian harus menghargai terhadap orang lain ya, menghargai perbedaan antara satu dengan yang lain, agama satu dengan yang lain, kemudian rasa nasionalisme, integritas dan kejujuran ini yang ada di dalam diri kalian harus kita tanamkan mulai dari sekarang. Ini adalah untuk menuju sukses di masa yang depan. Jadi tidak hanya kemampuan akademik saja, tapi soft skill dan life skill yang seperti ini yang harus kalian miliki, maksudnya ya. Kemandirian, disiplin, komunikasi ya, komunikasi yang baik dengan sama yang lain, kemudian mempunyai kerjasama dengan yang lain, kemudian networking ya, mencari relasi, kemudian kalian harus bisa beradaptasi di tempat yang baru. Ya, ini harus kalian miliki. Kemudian problem solving diantaranya itu. Manajemen, leadership, positive thinking, dan percaya diri. Nah, ini mampu bekerja di bawah tekanan, etika, dan kreatif dan inovatif. Nah, ini yang perlu dimiliki oleh kalian. Oke, semoga kalian paham dengan apa yang Ibu sampaikan, dan mudah-mudahan mulai dari sekarang tanamkan sifat jiwa soft skill ya, tanamkan soft skill dan life skill kalian untuk menuju kesuksesan atau menghantarkan kalian sukses. Jadi bukan hanya akademik, tapi soft skill dan life skill adalah untuk menghantarkan kalian sukses, diantaranya yang tadi Ibu sudah sampaikan. Oke, paham maksudnya? Paham? Halo, paham? Paham ya, ya oke. Mulai dari sekarang tanamlah soft skill dan life skill yang Ibu sudah sampaikan. Mudah-mudahan itu akan mengantarkan kalian menuju sukses di masa yang akan datang. Oke, saya kira itu. Kurang lebihnya Ibu mohon maaf. Mudah-mudahan ada manfaatnya untuk kalian. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. See you. Tetap semangat ya.